Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, hari ini kalian anak kelas 6 mengadakan kegiatan, yaitu kegiatan mabit malam bina iman dan takwa di rumah masing-masing. Mungkin untuk kali ini ya, untuk angkatan ini mabitnya mungkin beda. Jadi ya ini yaitu lewat online ya, dan daring dari rumah. Semoga tetap bersemangat meskipun tidak berkumpul langsung dengan teman-temannya di sekolah. Bersemangat untuk menimba ilmu, mengumpulkan banyak ilmu dari para ustadz-ustadzah yang ada di sekolah. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah jalannya dari dulu sampai nanti yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah jalan yang baik ini, benar. Hari ini Ustadz diamanai oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang tips sukses kelulusan, pemantapan duniawi dan ukhrawi. Mungkin kita belum tahu nanti seperti apa tes kelulusannya, apakah ada ujian nasional atau mungkin tes-tes yang lainnya atau ujian-ujian yang lainnya. Setidaknya kita perlu persiapan sebelum waktu datangnya kelulusan bagi kalian. Ya, setiap siswa pasti akan mengalami akhir di pendidikan di sekolah dasarnya, dan dia akan melanjutkan jenjang berikutnya. Itu perlu kesiapan bisa menyelesaikan ujian atau ulangan yang akan dilakukan oleh sekolah. Tapi sebelum berbicara tentang sukses kelulusan, dari suksesnya kalian itu siapa sih yang berjasa dalam suksesnya tadi itu? Ada pihak-pihak yang berjasa kita bisa lulus atau kita bisa melampaui kegiatan itu, kegiatan kelulusan. Siapa? Yang pertama adalah Allah. Ya, Allah lah yang menentukan seseorang itu atau manusia itu atau siapa saja hal-hal baik itu dunia maupun akhiratnya itu ditentukan oleh Allah, karena semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua adalah orang tua.
orang yang melahirkan kita, orang yang membiayai hidup kita, orang yang menyekolahkan kita. Yang ketiga adalah para guru atau ustadz-ustadzah yang ada di sekolah. Ya. Kenapa tadi bilang ustadz? Allah yang menentukan atau berjasa dalam kesuksesan kita. Ya. Karena ya Allah yang menentukan semuanya. Takdir Allah itu ditentukan. Seseorang itu lulus atau tidak, Allah yang menentukan. Tapi tergantung dari usaha kita. Memang takdir sudah ditentukan. Kalau kita berusaha dan berdoa, takdir itu bisa berubah dengan doa dan usaha tadi. Caranya dengan menghamba kepada Allah. Ya, karena memang kita sebagai hambanya Allah, makhluknya Allah, kita harus tunduk dan patuh pada aturan atau perintah Allah. Jadi hanya mungkin sholat fardu, sholat 5 waktu, ataupun ibadah-ibadah wajib yang lainnya perlu kita lakukan dengan baik, dengan tepat waktu. Selain itu, kita juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya tambahan atau sunnah. Mungkin sholat sunnah yaitu sholat, mungkin kita sholat rawatib, sholat sebelum dan sesudah sholat fardu, atau mungkin kita sholat duha, atau qiyamul lail, atau sholat tahajud ya, sepertiga malam yang terakhir kita lakukan untuk menambah kecintaan Allah pada kita sebagai manusia. Kemudian ibadah puasa. Puasa itu juga ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Selain kita juga melaksanakan yang wajib, kita juga kalau bisa menambah amalan-amalan sunnah, yaitu berpuasa, puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Terus seperti itu, atau mungkin ibadah yang lainnya. Ya. Dan saat kita melakukan ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, maupun ibadah-ibadah yang lainnya, itu kita lakukan dengan ikhlas. Jadi sholat kita bukan untuk dilihat orang. Sholat kita bukan karena takut pada ustadz-ustadzah atau takut pada orang tua kita, tapi sholat ibadah kita atau puasa kita atau semuanya yang sifatnya wajib itu karena Allah. Ya, selain itu juga kita banyak bersedekah, menyisihkan sebagian harta kita atau uang saku kita, uang saku kalian, untuk mungkin membantu orang-orang yang membutuhkan keuangannya. Setelah kita melakukan semuanya itu, kita berusaha, kita sungguh-sungguh dalam belajarnya, semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya, kita bertawakal kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan sudah maksimal, ya, semuanya saya kembalikan kepada Allah. Ya, dengan kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan. Ya. Waktu
waktu beribadah itu atau berdoa itu ada waktu yang baik. Setelah sholat fardu itu waktu yang baik kita untuk berdoa atau sepertiga malam yang terakhir saat kita melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail itu, atau saat berkumpul dengan majelis-majelis ilmu, mungkin saat belajar atau mengaji, itu waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Jadi saat mungkin ada pengajian atau ada apa itu berkumpul dan diakhiri dengan berdoa, kita ikut berdoa karena majelis ilmu dihadiri oleh banyak malaikat, dan malaikat kalau mendoakan kita dan itu akan tersampai oleh ke Allah. Yang kedua tadi adalah orang tua, orang yang tinggal bersama kita, orang yang melahirkan kita, orang yang memberi nafkah pada kita atau menyekolahkan kita. Dengan cara apa? Kita mencari ridho dari orang tua. Dengan apa? Kita jangan terlalu banyak membantah, jangan terlalu banyak beralasan untuk menolak perintah atau menolak permintaan dari orang tua. Beruntunglah bagi kalian yang masih punya orang tua yang tinggal bersama. Itu kesempatan kalian untuk menimba, menggali, mengumpulkan banyak amalan-amalan baik untuk buat kalian semua. Karena doa orang tua itu sangat dikabulkan. Karena dalam hadis Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ridwahi fi ridal walidain wa suhtuwahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung dari ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung dari murka kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridha dengan kita, apa yang kita lakukan, dan kita didoakan oleh orang tua dan sampai pada Allah, kita akan mendapat pahala itu dan kita akan mendapat keridhaan dari Allah. Dan apabila orang tua kita marah, murka pada kita karena mungkin kita membantah, kita menolak perintahnya, Allah pun akan murka kepada kita. Celakalah bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi pertama yang perlu kita perbanyak atau kita perlu selalu berbuat baik pada orang tua. Jadi jangan mudah menolak, jangan berkata kasar, jangan mengacuhkan permintaannya, atau mungkin kita menghormati orang tua. Dalam hadis kan mengatakan bahwa yang tua itu menyayangi yang muda, sedangkan yang muda menghormati yang tua. Kalian sebagai anak-anak itu kan lebih muda dibanding orang tua kalian, berarti harus menghormati yang tua. Bagaimana cara menghormati? Mengikuti perintahnya, mentaati apa yang diminta. Itu memang kadang perintahnya itu buat kita berat. Mungkin pas kita lagi asik main game atau mungkin nonton televisi yang lagi bagus acaranya, kemudian ada orang tua kita memanggil. Nah,
Itu yang mungkin buat kita berat. Makanya kalau saat orang tua kita memanggil, mensegerakan panggilan dari orang tua. Jangan demikian juga kalau kita dipanggil oleh Allah saat mungkin ada kumandang azan, segera mensegerakan untuk sholat. Mematuhi perintahnya, perintah dari orang tua, menghindari kedurhakaan kepada orang tua. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka karena keinginan kita itu dibatasi oleh orang tua sehingga kita menjadi anak yang durhaka. Jauh itu, ya. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya ke hal yang jelek. Pasti orang tua itu akan mengarahkan anaknya arah yang baik. Dan apabila kita punya salah pada orang tua, segerakan untuk memohon maaf atas kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Dan saat kita mungkin ujian atau tes kelulusan, kita minta doa. Selain kita berdoa sendiri, kita juga minta didoakan oleh orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita memohon kepada orang tua untuk didoakan supaya kita sukses dengan nilai baik. Yang ketiga tadi adalah guru atau ustadz yang ada di sekolah. Bagaimana mau nggak mau memang guru adalah orang yang berjasa pada kita. Dengan gurulah ilmu yang ada pada ustadz ditransfer, dibagikan kepada kalian. Yang awalnya kalian tidak tahu menjadi tahu karena para ustadz dan ustadzanya mengajarkan kalian tentang ilmu-ilmu yang kalian butuhkan saat di sekolah untuk persiapan kelulusan kalian, dengan menghormati dan menghargai. Jadi ya, menghormati dan menghargai. Guru memang orang lain buat kalian, tapi ingat bahwa guru diamanai oleh orang tua kalian, bahwa kalian itu dititipkan di sekolah untuk ditransfer, dibagi ilmu, dipintarkan katanya ya. Makanya hormati. Kalau kita hormat pada orang tua, berarti kita juga menghormati guru kita. Kenapa? Dengan mendengarkan saat para guru atau ustadz-ustadzanya itu menerangkan. Senang atau tidak senang, kita tetap mendengarkan. Terus mentaati perintahnya. Jadi mungkin kadang di pembelajaran itu kan ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan, kerjakan. Tujuannya ustadz-ustadzah itu memberikan tugas itu supaya kalian lebih tahu apa yang diperlukan untuk menjawab suatu pertanyaan. Jadi cari dari buku, bisa dari internet, atau mungkin dari koran atau dari media-media yang lainnya, bisa kalian gali. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi ya mentaati perintah, mengerjakan tugas, kurang lebih hampir sama ya. Jadi saat mungkin ustadz-ustadzanya menerangkan, membagi tugas itu dikerjakan. Jangan bilang iya tapi tidak dikerjakan. Tapi mulai saat ini coba kita tata kita masing-masing untuk bisa melakukan kegiatan yang diperintah oleh guru atau ustadz-ustadz yang ada di sekolah.
kemudian menjadikannya sebagai guru di dalam maupun di luar sekolah. Jadi guru itu kan orang yang membagikan ilmu. Memang di sekolah itu guru, di luar bukan guru. Tapi meskipun di luar bukan guru kalian, orang lain yang mungkin sudah kalian kenal, tapi anggap beliau-beliau itu, ustadz-ustadz itu memang guru kalian. Jadi hormati meskipun itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi kalau kita berpapasan dengan ustadz-ustadzanya di luar sekolah, sapa atau tegur, atau mungkin dengan mengucapkan salam pada para ustadz-ustadzanya yang ada di mungkin kita temui di perjalanan atau di mana saja. Yang kelima, segera meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Jadi mungkin kalau kadang dalam kelas saat ustadz-ustadzanya mengajarkan pembelajaran, kita mungkin gaduh atau mungkin buat keributan, langsung segera minta maaf kepada ustadz-ustadznya untuk memperbaiki diri supaya tidak membaca lagi, dan minta doanya ya gitu. Yang terakhir, selain tadi pada Allah, orang tua, guru, yang terakhir adalah dari diri kalian sendiri. Memang Allah lah yang menentukannya, tapi tidak mungkin kalau kalian hanya bersantai-santai mengandalkan temannya yang mungkin lebih pintar atau temannya yang tahu jawabannya, salah itu. Berarti tidak ada usaha. Yang penting kalian berusaha bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh untuk bisa sukses di kelulusannya. Nah, buat target saat lulus nanti saya harus seperti apa, lulusnya seperti apa, hanya lulus sajakah atau nilai cukup saja, atau mungkin yang paling baik, paling bagus di sekolah, maksudnya paling tinggi nilainya di sekolah, atau mungkin paling bagus se-kecamatan atau bisa se-kabupaten. Apa yang kalian targetkan buat target itu? Kerja keras kalian itu yang akan menentukan. Kesungguhan kalian dalam belajar itu yang akan menentukan kalian. Ya. Saat belajar menemui kesulitan, jangan menyerah. Cari tahu, bisa baca buku, bisa tanya kepada temannya yang mungkin lebih tahu, atau mungkin bertanya kepada ustadz-ustadzanya yang mengajarkan. Kemudian tidak mudah mengeluh saat menemui kesulitan, mengeluh. Memang manusia itu tepatnya suka berkeluh kesah, sedikit suka mengeluh, aduh angel, aduh sulit, boleh mengeluh, cuma langsung kembali ke keinginan kita tadi. Target kita adalah lulus dengan nilai terbaik se-kabupaten. Apa yang harus kita lakukan? Kerja. Belajar dan belajar. Kemudian menghindari kemalasan. Jadi
nonton televisi, main game, duduk-duduk di tepi jalan. Memang kita butuh penyegaran atau refreshing untuk makan. Kalau kita terlalu sering meluangkan waktu untuk hal-hal seperti itu, target-target kita untuk menjadi lulus dengan nilai terbaik se-kabupaten akan hilang, akan digeser oleh orang lain. Setelah usaha tadi kita lakukan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, adalah kita berdoa, kita kembalikan kepada Allah apa yang dilakukan oleh Allah. Dalam pepatah Arab dengan manjada wajada, di layar ini tertulis tulisannya kecil ya, yang saya kecilkan biar kalian ini bisa. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Barang siapa dia yang akan belajar dengan giat, belajar dengan tekun, berusaha terus, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin itu sedikit yang bisa Ustadz bagi untuk kalian di persiapan kelulusan. Semoga yang sedikit tadi itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga Ustadz sendiri. Semoga kita mendapatkan keberkahannya dari belajar ini. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu